Hai guys, sesuai dengan request teman-teman, saya akan review soal koin Bones Shiba Swap ini. Apakah koin ini layak untuk dibeli? Kita akan lihat, ada juga technical analysis Bitcoin, DXY, dan S&P 500. Ada informasi on-chain analysis dan juga berita lainnya. Nama saya Kelby dan saya menyajikan informasi seputar fundamental, technical, dan on-chain analysis. Klik like dan subscribe untuk mendukung channel saya. Kita akan mulai dulu dengan analisa harga Bitcoin terlebih dahulu, karena harga Bitcoin akan mempengaruhi harga altcoin lainnya. Posisi sekarang daily close-nya itu hijau dan sementara masih berada di dalam pola parallel channel ini setelah sempat terjadi penurunan ke bawah, tetapi close-nya itu tidak di bawah parallel channel. Posisi sekarang itu masih sideways. Untuk target di low time frame-nya itu 21.400 di daerah ini supply zone daripada yang kotak warna merah ini, bukan 14.000, ini harusnya 21.400. Target bawah kalau misalnya terjadi breakdown daripada parallel channel ini adalah 19.000 sampai 20.300, di mana kemungkinan besar bisa ke 19.600. Di situ ada Fibonacci 38,2 dan daily moving average 200-nya. Sekarang posisi Bitcoin itu sedang membentuk wave 4, di mana wave 4 ini tampaknya akan cukup lama dan kompleks. Karena wave 2-nya itu simple. Jadi ini adalah wave 1-nya, ini adalah wave 1-nya, kemudian ini adalah wave 2-nya. Sangat simple sekali, hanya membentuk yang namanya double bottom, kemudian terjadi kenaikan ke atas. Ini adalah wave 3 yang paling impulsif dan sekarang sedang berada dalam masa-masa koreksi. Wave 4 sangat mungkin untuk ke daerah kotak warna hijau ini di 19.600. DXY sendiri masih dalam posisi menurun, belum ada tanda-tanda bahwa dia akan breakout ke atas. Saya akan update terus. RSI-nya juga ini masih dalam posisi di level-level yang sama seperti di bulan November. S&P 500 sendiri dia rejected daripada daerah atas resistance, sehingga ini membuat harga Bitcoin juga itu mengalami penurunan, membuat market sedang mengalami koreksi. Kita akan baca berita ini daripada Nexo, di mana Nexo telah menyelesaikan kasusnya itu dengan SEC, akan membayar sebesar $45 juta dan membunuh crypto lending produknya. Nah, ini maksudnya Nexo itu ada masalah dengan SEC karena dia menawarkan produk tersebut dengan penduduk Amerika Serikat dan Nexo itu belum mendaftarkannya kepada SEC. Jadi, Nexo harus membayar denda tersebut dan tidak bisa lagi menawarkannya kepada penduduk Amerika, tetapi masih bisa ditawarkan kepada penduduk non-Amerika. Jadi, tidak sepenuhnya mati untuk lending produknya. Ini menunjukkan kalau ada masalah dengan SEC, maka bisa diselesaikan dengan duit ya teman-teman. Ada juga berita dari Korea di mana kota Busan akan membuat exchange aset digital di tahun 2023 ini. Sama seperti yang akan dilakukan oleh negara kita. Indonesia akan membuat exchange aset digital dan cryptocurrency di mana kita bisa trading di situ. Busan juga melihat adanya tren yang sangat besar ini dari blockchain dan cryptocurrency, sehingga dia memanfaatkan kesempatan ini untuk membuat exchange bullish untuk Bitcoin dan crypto secara jangka panjang. Dan sekarang kita akan melihat review koin Bone ini apakah layak untuk dibeli. Harga sekarang berada di $1,45, naik 5,5% sejak 24 jam terakhir. Cukup banyak yang menaruhnya di watchlist. Saya juga akan menaruhnya di watchlist di sini. Market cap-nya itu dalam posisi sedang ke besar 334 juta. Volume tradingnya itu 6 juta. Rata-rata ini kalau saya perhatikan itu ada di DEX ya teman-teman. Untuk checks itu masih belum terlalu banyak. Fully diluted valuation-nya ini hampir sama dengan market cap karena total token yang tersirkulasi itu hampir maksimum. Jadi ini tokenomics-nya itu sehat. Dia bisa melakukan all-time high dengan mudah. Selain itu, kelihatan kalau total value lock-nya itu belum terlalu besar, adopsi itu belum terlalu kelihatan. Hanya 31 juta, 1/10 dibandingkan dengan market cap-nya. Ini menunjukkan kalau adopsi itu orang-orang belum menggunakan Bone Shiba Swap ini terlalu banyak ya teman-teman. Jadi semacam masa-masa silent-nya, masa-masa sunyinya. Dan biasanya masa-masa sunyi ini akan disusul oleh masa-masa yang volatile. Apakah itu bullish atau bearish? Menurut saya akan lebih condong ke bullish karena akan ada layer 2 yang dibuat oleh tim Shiba Inu ini, yaitu Shibarium. Menurut saya layer 2 itu bisa menjadi narasi yang kuat di tahun ini dan ini bisa menjadi katalis untuk harga Bones sendiri. Kita akan lihat kalau di time frame maksimum seperti ini, ketika dia dirilis, dia langsung drop itu sampai ke harga 0,1 dolaran dan bahkan membottom di pertengahan tahun 2022 itu di sekitar 0,3 dolar.
hari ini dia itu ada di 1,45 dolar. Posisinya itu sekarang lagi membuat yang namanya higher low. Higher low adalah tanda-tanda di mana masa-masa bearish itu berakhir ya teman-teman. Ada potensi bahwa bond ini akan naik ya teman-teman. Karena kalau kita lihat dia sudah melakukan pergerakan harga yang cukup impulsif ke atas dan korektif di sini. Jadi ketika dia naik seperti ini, apalagi kelihatan di sini dan kelihatan di sini, itu cukup impulsif. Dan ketika dia turun itu tidak terlalu impulsif lagi. Bisa saja ini adalah ABC pattern, pola korektif. Dan sekarang ini memulai wave 1 yang kecil lagi, dan ini sekarang berada di wave 3 untuk di sini. Jadi pola besarnya itu adalah 1-2-nya itu sudah selesai. Dan kelanjutan daripada pola 1-2 ini adalah pola 3, di mana ini bisa membawa harga bond, kalau misalnya lancar ya teman-teman, itu sampai ke minimal itu sampai ke 1,272-nya itu, yaitu di harga 2,9 atau 2 kali lipat dari harga sekarang. Biasanya bisa sampai ke ini, Fibonacci 2, yaitu harga 4 dolar. Kemungkinan sekarang kita sedang melihat kalau harga bond ini lagi berada di tahapan wave ketiga. Harga sendiri dia sedang berada di atas indikator moving average dan exponential moving average. Tampak seperti ini adalah bull market support band, di mana kalau harga berada di atas daripada pita ini, maka akan bullish, dan kalau di bawah berarti bearish. Dia juga berada di atas moving average 50, 100, dan 200, dan MA50 ini baru saja cross ke atas daripada MA100 dan 200, pertanda bullish awal untuk bond Shiba Swap ini. Meskipun RSI-nya itu sekarang sedang berada di daerah overbought, jadi ini dalam kondisi ekstrim, jadi sangat mungkin untuk koreksi untuk terjadi. Menurut saya, di saat koreksi tersebut terjadi adalah waktu yang tepat untuk kita membelinya. Teman-teman kalau misalnya mau masuk ya bisa masuk bertahap, atau kalau misalnya mau sekali masuk ya berarti teman-teman harus mengambil resiko nyangkut. Tapi posisi sekarang menurut saya ini cukup bullish kalau saya lihat dari pergerakan harganya. Kita juga melihat kalau selama koin bond ini beredar, dia belum pernah melakukan kenaikan harga yang terlalu signifikan. Paling di November 2021 itu naik dari 0,7 itu sampai ke 3 dolar, dan sampai sekarang masih dalam posisi sideways. Saya suka dengan pergerakan harga sideways ini karena ini menunjukkan kalau ini dalam masa akumulasi. Jadi menurut saya koin bond ini layak untuk dibeli karena ada narasi layer 2 yang akan mereka buat, dan posisi harga juga sekarang sedang berada di dasar dengan tokenomics yang sehat dan sentimen pasar yang belum terlalu bullish, atau pasar belum terlalu banyak ngomongin soal bond, dan itu merupakan waktu yang tepat untuk membeli. Dan ingat, setiap keputusan membeli atau jual itu merupakan tanggung jawab teman-teman masing-masing ya. Selanjutnya ada analisa dari Inspo Crypto, di mana ada hal menarik yang terjadi di Binance. Dia melimit atau membatasi harga di 21.400 dengan order sell yang cukup besar di spotnya, dan order short yang cukup besar sampai ke arah 21.400. Apakah ini merupakan hal yang coincidence? Ini pas sekali dengan apa yang saya analisa di sini, di mana di time frame 1 jamnya itu kelihatan ada supply zone di sini. Jadi supply zone ini adalah semacam daerah smart money untuk menjual aset tersebut, karena mungkin dari sini dia ketika penurunan ini terjadi, mungkin dia belum sempat menjual semua asetnya. Jadi akan ada masa-masa di mana pola yang korektif menaik ke atas ini itu bisa mencapai harga 21.400, dan 21.400 adalah daerah yang cocok untuk dijual ya teman-teman, atau melakukan short. Ada lagi analisa on-chain daripada Inspo Crypto. Market maker sedang mengirimkan Bitcoin-nya itu ke exchange derivatif seperti futures ya, dan spot checks. 4.000 Bitcoin itu dari miner, dan tampaknya ini ngarahnya ke derivatif. Jadi kalau misalnya dia ke derivatif, maka kita tidak bisa prediksi apakah dia pasti dijual, karena ketika masuk ke derivatif bisa ada dua kemungkinan, bisa untuk nge-long atau nge-short menggunakan Bitcoin sebagai jaminannya. Jadi dari sini dia berkesimpulan kalau 20.750 sampai 21.250 itu adalah range untuk tradingnya. Pas sekali dengan daerah middle line daripada parallel channel ini 21.250 di sini, dan batas bawah daripada ini 20.750. Pas sekali. Nah, itu saja untuk informasi pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Teman-teman bisa dukung channel saya dengan mengklik like dan subscribe, dan nantikan video saya selanjutnya.